Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan siap tugas besar dari sejarah kami. Sebelumnya, perkenalkan saya dan putra kelompok lainnya. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rasri. Nama saya Rana, saya selain dan teguh. Ini saya Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang. Tugas besar dari kelompok kami, kita membawakan sistem manajemen restoran. Kita akan membahas pertama itu adalah latar belakang. Di era digital, teknologi informasi penting dalam industri kuliner. Restoran harus mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui sistem manajemen restoran terintegrasi. Studi kasus ini bertujuan merancang Infinity Relationship Diagram atau yang disebut IRD untuk sistem manajemen restoran, menggambarkan hubungan antar entitas seperti pelanggan, pesanan, dan menu. IRD yang baik memastikan database mendukung operasional efektif, menyediakan data yang mudah diakses, dan memungkinkan respon cepat terhadap bisnis. IRD yang dirancang dengan baik mengintegrasikan fungsi restoran, mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pelaporan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem manajemen restoran. Yang pertama adalah pemodelan data yang akurat. Mengembangkan model data yang akurat untuk sistem restoran mencakup semua entitas dan relasi yang relevan seperti pelanggan, pesanan, dan menu. Yang kedua itu mengoptimalisasi proses bisnis. Menganalisis dan memahami proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan melalui penggunaan basis data yang efisien. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Menyediakan data yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial seperti analisis penjualan, kinerja karyawan, dan manajemen inventaris. Lalu ada manfaat dari sistem manajemen restoran. Yang pertama itu adalah efisiensi operasional. Mengotomatisasi proses manual seperti pencatatan pesanan, pembayaran, dan pelayan, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengelola operasi sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah peningkatan layanan pelanggan. Memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih akurat kepada pelanggan dengan sistem yang terintegrasi yang dapat mengelola pesanan dan pembayaran dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga itu adalah analisis dan pelaporan. Memungkinkan analisis mendalam terhadap data operasional untuk menghasilkan laporan yang berguna dalam mengidentifikasi tren, kinerja, kinerja bisnis, dan area untuk perbaikan. Oke, selanjutnya yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Restoran ke manajer itu one to one. Restoran memiliki atribut alamat, nama restoran, dan ID, dan primary key-nya yaitu restoran ID. Satu restoran memimpin satu manajer. Di manajer memiliki atribut seperti nama manajer, primary key-nya manager ID, not telepon, dan alamat. Hubungan manajer dengan kasir yaitu one to many. Kasir memiliki primary key kasir ID dan atributnya no telepon dan nama kasir. Selanjutnya, hubungan manajer dengan koki yaitu one to many. Di koki terdapat atribut seperti no telepon, nama koki, dan primary key-nya koki ID. Koki dengan pesanan yaitu one to many. Pesanan memiliki atribut seperti jumlah, tanggal, waktu pesanan, dan primary key-nya pesanan ID. Selanjutnya, hubungan antara pesanan dengan pelayan yaitu many to one atau pelayan ke pesanan one to many. Pelayan memiliki atribut seperti alamat, no telepon, nama pelayan, dan primary key-nya pelayan ID. Pelanggan ke pelayan yaitu many to many. Pelanggan memiliki atribut seperti no telepon, nama pelanggan, dan primary key-nya pelanggan ID. Pelanggan
ke menu, pelanggan memilih menu itu one to many. Menu memiliki atribut seperti harga, nama menu, dan memilikinya menu ID. Pelanggan melakukan pembayaran itu one to one. Di pembayaran terdapat atribut seperti tanggal bayar, jumlah bayar, dan primary key-nya pembayaran ID. Kasir mengelola pembayaran one to one di one to one. Selanjutnya kasir mengelola pesanan one to many dan pelanggan memesan pesanan itu one to many. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan relational model oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan relational model. Di sini ada table manager. Jadi table manager itu berhubungan dengan table restoran. Table manager terdapat foreign key dari table restoran yaitu restoran ID. Lalu table manager memiliki hubungan dengan table hoki. Lalu table hoki memiliki foreign key dari table manager yaitu manager ID dan manajer restoran ID. Lalu, manajer memiliki hubungan dengan tabel kasir. Dengan memiliki foreign key yaitu manajer ID, manajer restoran ID, pembayaran ID. Lalu tabel kasir memiliki hubungan dengan tabel pesanan yang memiliki foreign key kasir ID, kasir manajer ID, kasir manajer restoran ID, pelayan ID, pelanggan ID, kopi ID, dan log table ID. Lalu, kasir memiliki hubungan dengan tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki foreign key yaitu pesanan ID, pesanan kasir ID, pesanan kasir manager ID, pesanan kasir manager restoran ID, pesanan pelayan ID, dan total payment ID. Lalu pembayaran memiliki hubungan dengan tabel pesanan yang memiliki foreign key yaitu eh pembayaran yaitu eh pembayaran apa? Udah ya, udah itu aja. Bentar. Udah. Lalu pembayaran memiliki hubungan dengan tabel pesanan. Dan tabel pesanan memiliki hubungan dengan tabel pelayan. Lalu tabel pelayan memiliki hubungan dengan tabel pelayan hash pelanggan yang memiliki foreign key pelayan ID, pelanggan ID, dan eh, pelayan hash pelanggan memiliki hubungan dengan pelanggan. Dan pelanggan memiliki hubungan dengan menu. Pelanggan memiliki hubungan dengan pesanan, lalu pesanan memiliki hubungan dengan table log table, lalu pesanan juga memiliki hubungan dengan koki. Lalu yang terakhir, table pesanan memiliki hubungan dengan total payment. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DDL atau yang disebut dengan Data Definition Language. DDL adalah sekumpulan perintah yang memiliki tujuan agar dapat menjelaskan atau mendefinisikan atribut base data seperti tabel, kolom, dan menjelaskan batasan pada atribut tersebut. Nah, kemudian saya akan merunning sebuah DDL. Hah? Create. Oh ya. Lalu saya akan merunning create database dari restoran. Udah, kemudian saya akan merunning create table dari restoran. Kemudian saya akan merunning table dari pelanggan. Kemudian
Kita akan running treatable dari pesanan. Setelah treatable dari pesanan, saya akan merunning treatable dari pelayan. Lalu treatable dari koki. Lalu treatable dari manajer. Lalu treatable dari kasir. Lalu treatable dari menu. Dan yang terakhir, saya akan merunning treatable dari pembayaran. Lalu saya akan merunning treatable dari lock table. Dan treatable dari total payment. Dan ternyata semua hasil outputnya itu berhasil di running. Kemudian kita akan dilanjutkan untuk menjelaskan DML oleh teman saya. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan sekumpulan perintah yang dipergunakan dalam pengelolaan database seperti menampilkan, menghapus, menambah, dan membuat baru. Adapun perintah utamanya itu select, insert, delete, dan update. Oke, di sini ada insert intinya itu kita masukin total payment dan values-nya. Kita coba running. Apakah hasil outputnya ternyata bisa berjalan. Sehingga kita masukin data restoran ke dalam tabel restorannya. Kita coba running tabel restorannya. Oke, langsung aja kita coba running data restoran ini. Yang outputnya hasil dari ini. Sekarang kita masukkan juga data pelanggan ke tabel pelanggan. Kita coba running hasil dari output ini. Dan ternyata berhasil. Ini adalah berikut adalah output dari ini. Kalau sudah berhasil di running, selanjutnya kita juga memasukkan data pesanannya ke tabel pesanan. Kita coba running tabel pesanan ini. Dan berhasil, data pesanan sudah kita berhasil running. Selanjutnya juga ada data pelayan. Kita masukkan ke tabel pelayan. Kita akan coba running juga tabel pelayan ini. Berhasil juga, kita sudah berhasil lihat, kita sudah berhasil running tabel pelayannya. Sekarang kita masukkan data koki ke tabel ke dalam tabel koki. Sekarang kita coba untuk running data tersebut. Berhasil juga. Sekarang kita masukkan data manager ke dalam tabel manager. Kita coba running, hasilnya sudah data manager juga berhasil. Sekarang kita masukkan data kasir ke dalam tabel kasir. Sudah bisa. Selanjutnya ada data menu. Kita juga masukkan ke tabel menu. Menu sudah berhasil. Sekarang lanjut ke
pembayaran. Kita masukkan tabel pembayaran ke tabel, kita masukkan data pembayaran ke tabel pembayaran. Kita coba running, ternyata berhasil. Sekarang kita akan melihat apakah data tersebut berhasil masuk ke dalam tabelnya. Kita coba running data restoran, pelanggan, pesanan, hingga pembayaran. Ternyata datanya udah berhasil masuk, data pembayaran, data menunya juga sudah berhasil masuk ke tabel menunya, data kasir juga sudah berhasil masuk ke menu kasir. Manajer juga sudah berhasil masuk ke dalam tabelnya. Koki juga sudah berhasil masuk ke dalam tabelnya. Data pelayan juga masuk ke dalam tabelnya. Data pesanan juga masuk ke dalam tabelnya. Ada juga ada data pelanggan sudah masuk, dan yang terakhir data restoran juga sudah berhasil masuk ke dalam tabelnya. Email sudah berhasil kita jalankan. Sekarang akan masuk ke dalam storage yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sela Hutagulung. Selanjutnya adalah storage procedure. Storage procedure adalah fungsi dalam SQL yang memungkinkan penyimpanan sintaks SQL untuk penggunaan berulang tanpa perlu mengubah isi script tersebut. Biasanya, storage procedure digunakan untuk membuat tabel atau basis data yang sering dipakai berulang kali. Dengan storage procedure, kita bisa menyimpan berbagai query dan menjalankan sekaligus dalam sekali eksekusi. Yang pertama itu adalah storage prosedur untuk menambahkan item menu baru. Kita akan running. Terlihat bahwa membuat prosedur untuk menu baru berhasil. Lalu yang kedua adalah storage prosedur untuk memperbarui nomor telepon pelanggan. Kita akan running. Berhasil membuat storage prosedur untuk memperbarui nomor telepon pelanggan. Lalu yang ketiga itu adalah storage prosedur untuk menghapus pesanan berdasarkan ID. Berhasil untuk membuat storage prosedur untuk menghapus pesanan berdasarkan ID. Kita akan melakukan pengujian storage prosedur. Pengujian storage prosedur yang pertama adalah pengujian storage prosedur menambahkan item menu baru. Itu menggunakan query call. Berhasil, hal ini dapat kita lihat dari select from. Dulu kemarin kita di sini dapat kita lihat bahwa sate ayam yang tadi kita masukkan ada dalam tabel. Lalu menguji storage prosedur untuk mengupdate nomor telepon pelanggan menggunakan query call juga. Berhasil, kita lihat dalam select from. Di sini terdapat 155 yang merupakan nama pelanggan Ana dengan nomor telepon seperti ini. Lalu menguji storage prosedur untuk menghapus pesanan. Kita lihat dalam select from pesanan.
Berapa kita lihat 170 tidak ada di dalam tabel pesanan. Yang berarti pesanan ID pesanan tersebut sudah dihapus. Selanjutnya adalah trigger. Trigger yang selanjutnya adalah trigger yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, trigger untuk mencatat penghapusan pesanan. Untuk mencatat penghapusan pesanan, trigger ini akan aktif setelah sebuah pesanan dihapus dari tabel pesanan. Trigger ini akan mencatat pesan log ke dalam log table dengan informasi bahwa pesanan telah dihapus beserta waktu penghapusan. Oke, kita coba running. Nah, di sini sudah berhasil untuk di running. Selanjutnya, trigger untuk memperbarui total pembayaran setelah penambahan pembayaran baru. Ulang. Selanjutnya, trigger untuk memperbarui total pembayaran setelah penambahan pembayaran baru. Untuk memperbarui total pembayaran setelah penambahan pembayaran baru, trigger ini akan aktif setelah penambahan pembayaran baru ke tabel pembayaran trigger. Ini menghitung total semua pembayaran dan memperbarui nilai total tersebut di tabel total payment. Nah, kita coba running. Dan berhasil. Lalu kita uji apakah trigger ini sudah sesuai. Nah, ini sedang select from from pembayaran. Nah, maka di sini pembayaran dengan ID pembayaran 511. Nah, sudah ada ya, maksudnya sudah tertambahkan. Terus selanjutnya hapus pesanan untuk mengaktifkan pesanan delete-nya. Adalah from pesanan ya. Kita select from. Kita lihat apakah sudah terhapus from pesanan dan ID 171. Nah, di sini 171 sudah terhapus. Lalu log table-nya kita lihat. Nah, di sini pesanan dengan ID 171 sudah terhapus, sudah tercatat. Dan di total payment-nya, nah, dengan ID 1 dengan total jumlahnya 1.720.000. Oke, selanjutnya DCL akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke DCL. DCL atau Data Control Language adalah bagian penting dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses dan kontrol keamanan data dalam sistem basis data. DCL terdiri dari perintah-perintah yang memungkinkan administrator basis data untuk menentukan siapa yang dapat mengakses atau memodifikasi data, serta mengendalikan pengelolaan data dalam konteks transaksi. Sekarang kita masuk ke codingannya. Itu pertama membuat pengguna dan memberikan hak akses select. Kita mencoba running create user Rana.
dan berhasil. Selanjutnya ada kita yang selanjutnya membuat pengguna dan memberikan semua hak akses. Kita coba running codingan. Kita create Taehyung berhasil, dan selanjutnya juga kita membuat mencabut hak akses dari pengguna. Kita coba running dari codingan ini. Berhasil. Dan itu dari DCL tersebut. Dengan demikian, hasil dari tugas besar kelompok kami mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.